Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap nasionalisme warga negara muda. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Agistian Putri, Nuraila Anissa, saya sendiri, Miftahul Hasana, Siti Maisarah, M. Ramadhani, Raja Siti Nur Aisyah, dan terakhir Vidya Putri Sirah. Nah, kepada M. Ramadhani, saya persilakan untuk menjelaskan yang pertama. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor value based education menurut Sunarso dan kawan-kawan 2006. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Nah, tujuan pendidikan kewarganegaraan secara klasik yaitu warga negara yang baik atau good citizen. Akan tetapi, pengertian warga negara yang baik pada masa lalu yaitu diartikan sebagai tafsiran penguasa. Dan pada masa Orde Lama, warga negara yang baik itu adalah warga negara yang revolusioner, anti-imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Sedangkan pada masa Orde Baru, warga negara yang baik itu adalah warga negara yang Pancasilais, manusia pembangun, dan sebagainya. Sejalan dengan visi pendidikan kewarganegaraan era reformasi, maka misi mata kuliah ini yaitu meningkatkan kompetensi mahasiswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Peran pendidikan kewarganegaraan. Dari sudut pandang substansi dan prosesnya menurut Licona 1992-63 perlu dikembangkan nilai karakter yang baik terdiri dari 3 dimensi, yakni moral knowing, moral feeling, dan moral action. Ketiga domain tersebut memiliki keterkaitan substansi dan fungsional. Artinya bahwa pengetahuan, perasaan, dan tindakan moral merupakan tindakan yang bersinergi. Begitu pula dalam membantu nasionalisme warga negara muda. Misalnya, seseorang memutuskan menjadi warga negara Indonesia. Seyogyanya harusnya dilandasi rasa cinta terhadap bangsa yang diwujudkan dengan dapat menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di dalam lingkungannya. Kemudian, secara antropologis, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultur, terdiri dari keberagaman suku bangsa, etnis, agama, dan adat. Kenyataan keberagaman ini rentan konflik baik vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu, warga negara muda Indonesia harus memiliki kompetensi dan sikap untuk mampu berpikir, mampu mendengarkan, kecakapan sosial, mampu mengungkapkan pendapat, dan pengendalian diri. Wahab dan Sapriyah, tahun 2011. Kesimpulan, pendidikan kewarganegaraan dapat membangun sikap nasionalisme warga negara muda apabila dilakukan pembelajaran yang menyeimbangkan antara pengembangan kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam menghadapi berbagai permasalahan, terkhususnya nasionalisme di era globalisasi. Tentunya melalui strategi pendidikan, model dan pendekatan yang terintegrasi dengan isu-isu global. Hal tersebut menjadi fondasi untuk membentuk warga negara yang muda, yang cerdas, dan baik berdasar pengalaman, nilai dasar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jadi, kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan dapat membangun sikap nasionalisme warga negara muda apabila dilakukan pembelajaran yang menyeimbangkan antara pengembangan kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menghadapi permasalahan krisis nasionalisme di era globalisasi ini. Tentunya melalui strategis pendidikan, model, dan pendekatan yang terintegrasi dengan isu-isu global. Hal tersebut menjadi fondasi untuk membentuk warga negara muda yang cerdas dan baik,
berdasarkan pengamalan nilai dasar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap nasionalisme warga negara muda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.